Yuk, Oke, udah mulai. Taruh. Oke. Tunggu dulu ya. Boleh. Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu aja. Tunggu aja dulu, Ya, kan itu lebih beritanya. Oke, siap. Yuk. Yuk. Tegar. Ya. Oke Bang, kita ingin tanya nih terkait update dari kasus perceraian Tengku Dewi. Iya. Seperti apa Bang? Yang diketahui teman-teman media apa tuh terakhir? Ada pencabutan laporan, Bang. Pencabutan gugatan. Gugatan pada tanggal 4 Juli kemarin Bang secara e-court dan laporannya sudah terdata di Mas. Jadi inilah yang ingin kami klarifikasi terkait adanya informasi bahwa gugatan Tengku Dewi itu sudah dicabut ya, sesuai dengan putusan yang ada dalam e-court yang mengatakan penggugat telah mencabut gugatannya. Nah, jadi Tengku Dewi itu tidak pernah mencabut gugatan, ya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Kami sebagai kuasa hukumnya juga tidak pernah secara tertulis mencabut gugatan yang kami daftarkan secara e-court. Karena kalau bicara masalah hukum acara, bukan hanya ketika mendaftarkan gugatan kita perlu mendapatkan kuasa dari klien kita, tapi ketika mencabut gugatan pun kita harus ada izin, ada kuasa dari klien kita. Nah, memang pada tanggal 4 Juli itu ada sidang yang majelis hakim itu mewajibkan klien kami sebagai prinsipal itu hadir. Ya, meskipun tergugatnya tidak pernah hadir, tapi pada sidang tanggal 4 Juli itu karena permintaan hakim maka kami menghadirkan klien kami, ya, prinsipal dalam persidangan. Ya, kebetulan yang sidang pada waktu itu Tiara, ya. Nah, di dalam persidangan itu memang ada suatu komunikasi dan dialog di mana majelis hakim menanyakan tentang keseriusan Tengku Dewi untuk melakukan gugatan cerai terhadap suaminya di saat kondisinya sedang hamil. Ya, meskipun hakim juga menyatakan, majelis juga menyatakan secara hukum tidak ada halangan. Ya, tidak ada halangan wanita hamil itu melakukan gugatan perceraian. Tapi dia menyarankan, dia menghimbau, jadi ini unsurnya subjektivitas. Apa nggak lebih bagus nanti saja itu, begitulah ya. Nah, Dewi hanya menyatakan dalam persidangan itu ya dia nggak terburu-buru. Artinya kalau misalnya prosesnya pun dibikin slow down sampai dia melahirkan, itu juga nggak jadi persoalan kan begitu. Nah, itulah yang terjadi dialog dalam persidangan tersebut sampai akhirnya sidang ditutup, dinyatakan usai, mereka pulang dari Pengadilan Agama Cibinong. Yang mengagetkan itu adalah kemudian muncul di e-court itu amar putusan atas perkara itu yang menyatakan gugatan telah dicabut oleh penggugat. Ya, ini justru membuat kita kaget. Pada waktu itu saya konfirmasi juga by phone kepada Tengku Dewi, apakah memang benar demikian, ada pernyataan. Dia bilang tidak dan mohon kalau bisa perkaranya diteruskan Bang, gitu ya. Saya tanya Tiara yang hadir pada persidangan juga dia mengatakan tidak ada, tidak juga pernah mengajukan secara tertulis terkait dengan masalah pencabutan, tapi muncul di e-court seolah-olah perkara itu sudah putus dengan amar putusan gugatan dicabut oleh penggugat. Jadi atas dasar itulah kami pada tanggal 9 Juli ya, kami pada tanggal 9 Juli itu mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong. Ya, ini surat komplain sekaligus surat permohonan perlindungan hukum. Kok bisa penggugat tidak mencabut, keluar putusan yang menyatakan sudah dicabut. Ya, jadi kami kasih tahu juga agar mohon perkara itu bisa diteruskan karena kami tidak pernah mencabutnya. Dan mohon juga agar hakim yang memeriksa perkara itu diganti, jangan majelis hakim yang melakukan hal-hal yang tidak benar ini. Nah, atas surat yang kami kirimkan ke Pengadilan Agama Cibinong ini, pihak Pengadilan Agama Cibinong merespon dengan surat tanggal 17 Juli perihalnya undangan. Ya, jadi kita diundang untuk
dimintai keterangan, diperiksa sehubungan dengan peristiwa yang terjadi dalam proses persidangan tanggal 4 Juli itu sampai lahirlah amar putusan yang seperti tadi itu. Nah, jadi Tiara waktu itu menjelaskan tidak pernah mencabut, tidak pernah ada hal-hal yang seperti itu, dan minta agar perkara ini diteruskan. Tapi jawaban dari pihak Pengadilan Agama Cibinong adalah satu, majelis hakim yang bersangkutan sekarang sudah dipanggil oleh Pengadilan Tinggi Agama dan diperiksa. Ya, terkait keinginan kami agar perkara ini dapat diteruskan, itu secara hukum acara tidak bisa diteruskan karena sudah terlanjur keluar amar putusan. Jadi disarankan agar kami mengajukan gugatan baru dan berjanji akan memilih hakim yang tidak melakukan seperti apa yang dilakukan pada saat yang pertama itu. Nah, jadi sekarang ini gugatan sudah kami perbaiki karena ada satu perubahan. Dulu gugatan pertama itu alasannya semuanya tetap cuma satu. Di gugatan yang pertama itu Dewi dalam keadaan hamil anak kedua. Jadi kondisinya anak satu ini dua dalam kandungan. Ini sudah berubah karena faktanya sekarang sudah ada anak kedua yang sudah lahir. Jadi ini yang akan kami cantumkan sebagai perubahan, sama sedang ditunggu surat kena lahir atau akta kelahiran dari anaknya untuk bisa dimasukkan dalam gugatan, dan gugatan akan kita daftarkan lagi, ya. Nah, apakah itu keinginan kami untuk mengajukan gugatan lagi, ataukah memang ini Dewi sebenarnya punya niat untuk mencabut tapi nggak enak sama kita? Jadi oleh karena itu kami tanyakan, apakah memang betul itu keinginan kamu? Jangan nanti karena kamu nggak enak sama kita bilang iya tapi hati tidak, kan gitu. Maka pada tanggal 5 Juli, berarti satu hari ya setelah tanggal 4 Juli itu, Teguh Dewi bikin surat pernyataan. Ini juga sudah saya kasih ke pengadilan ya. Ya. Isi dari surat pernyataan Teguh Dewi itu isinya yang utama adalah bahwa dengan ini saya menyatakan tidak pernah mencabut gugatan perceraian baik secara lisan maupun tulisan di Pengadilan Agama Cibinong yang terregister dalam perkara nomor 3450. Jika memungkinkan, saya ingin gugatan perceraian tetap dilanjutkan sampai dengan putusan. Ya, ini soal pernyataannya. Ini juga ada chattingannya dia dengan Tiara. Isinya juga sama. Ya, dia ingin gugatan itu dilanjutkan. Tapi secara hukum acara, karena sudah terlanjur ada putusan, maka putusan ini kan tidak bisa dianulir kecuali dengan putusan lagi. Ya, jadi maka kemarin dengan pihak Agama Cibinong disarankan kita mengajukan gugatan yang baru. Jadi inilah terkait dengan masalah adanya informasi yang beredar yang sebenarnya kami tidak ingin menginformasikan, tapi teman-teman media tanya-tanya ke humasnya mungkin, dan humasnya menyampaikan, oh sudah putus tanggal 4 Juli, gugatannya dicabut oleh penggugat. Kami klarifikasi, penggugat tidak pernah melakukan pencabutan gugatan. Ya, coba tanya ke humasnya, ada nggak tuh surat pencabutan? Coba tanya landasannya apa itu dicabut? Ya, nggak ada. Jadi ini sangat aneh juga ini. Kenapa perkara yang nggak pernah dicabut, tapi amar putusan yang keluar adalah dicabut? Ya, apakah majelis hakimnya menyimpulkan ya begini himbauan, tapi kemudian akhirnya disimpulkan bahwa prinsipal sudah mau mencabut. Tapi kan harusnya pencabutan itu kan harus ada bukti formalnya. Ada bukti, seperti gugatan juga harus ada bukti formilnya. Ini kok berani pada sidang itu juga dikeluarkan amar putusan yang berbunyi seperti itu, tapi tidak ada landasannya gitu. Kalau dikatakan mungkin pernyataan lisan, ini Teguh Dewi nggak pernah merasa menyatakan mencabut, bahkan bikin surat pernyataan nggak pernah merasa mencabut, tapi kok muncul putusannya seperti itu. Nah, jadi ini yang ingin kami klarifikasi. Jadi bukan dicabut karena keinginan bebas Teguh Dewi, tapi karena ada kecelakaan di dalam proses yang terjadi hal yang seperti itu. Dan saya juga mengatakan, apa kita tunda dulu, kan begitu. Apakah ini mungkin sesuatu pertanda ini jangan diteruskan, tapi Teguh Dewi pesannya ke kita sampai hari ini. Tapi kalau nanti sebelum kita daftarkan, kita konfirmasi lagi, dia bilang hold dulu, kita hold. Ya, tapi sampai hari ini tetap Teguh Dewi pada pendiriannya, gugatannya diteruskan.
Bang, dengan diajukan lagi gugatan, apa prosesnya balik lagi seperti dari nol atau gimana, Bang? Udah pasti prosesnya balik dari nol lagi karena majelis hakimnya berbeda. Maka sidang pertama lagi akan ada panggilan pertama lagi kepada Andrew. Nggak datang panggilan kedua, nggak datang panggilan ketiga, nggak datang lagi baru bisa proses dilanjutkan tanpa kehadiran. Tapi kalau Andrew-nya datang, ya kita akan berproses secara normal. Itu konsekuensinya. Nah makanya kita juga nggak main-main, tulis surat juga kepada agama terkait dengan masalah hal ini. Kita tuliskan juga tembusannya kepada Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Agama. Ya, sama Ketua Mahkamah Agung kan. Karena ini kita nggak pernah cabut loh. Gitu loh, dan dasarnya apa gitu. Bang, berarti bisa dikatakan bahwa ada kecurangan dalam perkara tersebut sehingga tiba-tiba amar putusan atau gimana sih mungkin, Bang? Saya tidak bisa menyimpulkan apakah ini karena kecurangan atau apa, tapi yang pasti ini pasti ada kekeliruan. Ya, ada miskomunikasi. Hakimnya mungkin terlalu dominan gitu ya, sehingga akhirnya tidak bisa menyerap apa yang menjadi keinginan daripada prinsipal yang sesungguhnya. Jadi egonya mereka mungkin, pola pikirnya mereka mungkin itu lebih ditonjolkan. Udahlah mungkin begitu ya. Saya juga nggak buru-buru sih. Jadi mungkin apakah itu yang diartikan sebagai suatu niat untuk mencabut? Tapi sebenarnya kan kita diberi kesempatan. Misalnya minggu depan ya, kita tunda sidangnya minggu depan. Coba ambil keputusan perkara ini lanjut apa tidak. Kalau memang tidak lanjut, sesuai dengan saran kami, sampai anaknya itu lahir, meskipun hukum nggak melarangnya, bikin pencabutan, kan enak. Ini kok langsung gitu loh, jadi kayak mimpi, komunikasinya kok belum mengkerucut ke arah sana, kok langsung diambil keputusan. Jadi ini mungkin miskomunikasi saja. Kalau kecurangan, biarkanlah Pengadilan Tinggi Agama yang lagi memeriksa majelis hakim ini yang akan menyimpulkan apa yang melandasi tindakan majelis hakim tersebut yang membuat amar putusan mendahului dari apa yang seharusnya. Rencananya kapan, Bang, mengajukan lagi, masukin gugatan lagi? Ini sebenarnya sudah selesai gugatannya, cuma kita hanya perlu bukti surat kenal lahir si anak bayi itu, atau akta kelahiran. Nanti kalau surat itu sudah ada, mungkin sudah bisa kita cantumkan untuk melengkapi gugatan, kita akan kirimkan. Tapi sebelum kita kirimkan, kita akan kembali bertanya kepada Tengku Dewi apakah niatnya masih tetap apa tidak. Berarti selama ini memang sudah ditanyakan berkali-kali ya, Bang? Ya, dia berkali-kali dia sampai saya suruh bikin surat pernyataan loh. Saya nggak mau nanti dipikir saya yang memiliki keinginan dia bercerai dengan pasangannya, ya saya nggak mau. Tapi berarti selama ditanya itu jawabannya tetap bulat ya, Bang? Tetap. Soalnya ada indikasi kayak netizen bilang balikan diam-diam karena takut dibully apa segala Nggak macam ada, gitu. kenapa dibully? Kenapa harus dibully? Nggak ada. Ini memang ini murni. Kami juga nggak pernah artinya itu merespon hal itu semuanya untuk mengklarifikasi. Nggak ada. Kami biarkan aja prosesnya proses. Tapi karena teman-teman akhirnya tahu dari Humas, kan kewajiban kami juga agar tidak ada informasi yang simpang siur untuk meluruskan, kan begitu. Tapi kalau tadi hanya masalah netizen aja sih, ya biarnya aja lah. Yang penting kita melakukannya sesuai dengan apa yang harus dilakukan, kan nggak ada kewajiban kita juga untuk mengklarifikasi ke netizen, kan begitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman media yang mengikuti berita ini, peristiwa hukum ini yang sudah memberitakannya dari awal, kan wajib untuk kita klarifikasi apa yang terjadi, kan begitu artinya ya, biar nggak ada dusta di antara kita, kan begitu. Makanya kita bukan juga dengan maksud dan tujuan ingin menjatuhkan marwah dan martabat Pengadilan Agama Cibinong, tapi karena pertanyaan kami harus kasih tahu dong. Bukan kami juga yang preskon gini ya, enggak. Kalau memang kami yang mau preskon dari tanggal 9 Juli kemarin harusnya kami sudah pengumuman, kan begitu ya, tapi ini kan tidak. Itulah ya. Jadi nggak ada baikan diam-diam itu, nggak ada tuh. Saya nggak ngerti tuh, tahu dari mana tuh pendapat itu, apa pendapat aja atau harapannya dia, kan begitu ya, tapi faktanya nggak seperti itu. Bang, untuk nanti mendapatkannya kembali apakah langsung pihak dari abang langsung ke sana atau melalui Tetap ikut ya, tetap ikut karena kan itu kan menghemat waktu daripada kami harus ke Cibinong 1 harian, kan gitu ya, proses perjalanan pendaftaran. Sementara sekarang ada sistem e-court yang memungkinkan kami mengirim daftar gugatan melalui digital itu. Ya. Sudah? Cukup untuk Tengku Dewi? Sudah. Bang, mungkin sedikit Bang, bisa sambungin ke Tengku Dewinya nggak sih Bang, biar beliau yang ngomong langsung gitu Bang, melalui sambungan telepon. Dicoba aja kali Bang. Dicoba aja sih Bang. Lagi kebetulan. Iya. Saya paham.
Bisa aja. Coba tiara turun deh, tunggu dulu ya. Kok bisa begitu bang, gambling gitu bang? Humas secara ikut administrasi bilang ada putusan. Memang ada putusan, Dicabut. memang ada putusan dan memang isi putusannya dicabut oleh penggugat. Tapi kan landasan hakimnya ini yang menjadi persoalan, dari mana landasannya? Kan kadang-kadang hakim kan begitu, suka terlalu ya video call aja. Lagi ada bapak teman-teman di Buru nih karena ada informasi dari humas itu aja. Tapi ada konsekuensi hukum nggak sih dari hakim ini? Ya harusnya ada loh, harusnya ada. Kalau lagi nyusui lagi ini mungkin nggak diangkat sama dia. Lagi nyusul. Oh mana? Lagi. Nah iya benar ada nyusui. Sebentar gitu loh. Ada teman-teman media. Banyak teman-teman media nanya karena ada pemberitahuan dari humas gugatan itu kita yang cabut, padahal kan kita nggak cabut dan sekarang sudah ada prosesnya gitu. Jadi teman-teman hanya mau klarifikasi itu aja, ada persoalan juga di sini. Atau VN aja kalau nggak bisa VN. Teman-teman. Ataupun apa namanya? Voice aja bang. Telepon Telepon voice. suara, Voice note. nggak usah video call. Suara aja. Tahu belum dandan kan? Kalau mau video nggak apa-apa. Nyusui. Dia mau lihat Mau gitu be. bener nggak kan nyusui. Bener-bener kok. Kita lagi jelaskan gitu bahwa kita nggak pernah cabut gitu. Teman-teman mau dengar sendiri pernyataan dari Dewi itu, kirim video yang menyatakan itu atau video call atau video suara gitu aja. Suara aja. Suara yang ada gambarnya. Video kok. Iya, dia nggak bisa karena kan Oh, ada iya. media. Mungkin nanti dikirim lewat video Nanti aja kali ya bang. insya Allah. Sharing ke kita. Yang satu lagi nanti telepon lagi. Oke, cukup ya. Oke. Next kasus bang Ya. terkait hari ini sidang lanjutan Ya. Ruben Onsu dan Sarwendra seperti apa bang? Ya kan tadi kan sudah kita saksikan bersama-sama sidang lanjutannya hari ini kan adalah saksi ya dari penggugat. Tadi kita menghadirkan 2 orang saksi, yang 2 orang saksi ini adalah karyawan yang bekerja di rumah Ruben dan Sarwendra. Itu yang tadi saksi yang hari ini. Ada lagi? Udah? Mungkin untuk saksinya ini kenapa dipilih dari pekerja yang di rumah bang? Jadi kan kalau hal-hal yang berkaitan dengan masalah kasus perceraian ini kan memang saksinya itu kan adalah harus orang yang dekat atau orang yang berada di lingkungan suami istri ini. Nah, kebetulan 2 saksi ini kan memang karyawan yang bekerjanya itu di rumah mereka. Jadi artinya mereka pasti punya gambaran atau mengetahui apa yang terjadi ya. Meskipun ya artinya zaman sekarang kan orang kan nggak ada tuh suami istri ribut di depan umum ya. Pasti mereka akan masuk kamar ributnya kan begitu. Tapi yang pasti mereka karyawan di situ dan menyatakan bahwa memang selama 6 bulan ini antara Ruben dengan Sarwendra itu kan sudah tidak tinggal bersama lagi ya. Jadi ini kan sesuai juga dengan apa yang kami dalilkan dalam gugatan kami itu, karena sudah tidak ada kecocokan, akhirnya mereka itu masing-masing tinggal di tempat yang berbeda. Jadi 2 saksi itu menerangkan hal yang seperti itu. Untuk saat ini mungkin dari Ruben Onsunya sendiri tinggal di mana bang? Kalau Ruben kan sekarang tinggalnya di mana ya? Nah, di apartemen kalau nggak salah tinggalnya ya. Kalau saya nggak tahu juga, saya nggak pernah tanya juga dia tinggal di mana gitu. Nanti dianggap kepo kan gitu ya. Untuk apa namanya harta gonognya apakah masuk dalam gugatan juga atau seperti apa bang? Karena kan ada rumah nih yang baru mereka buat, bisa dibilang seperti itu. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan, khusus untuk masalah Ruben ini permintaannya adalah selesai sidangnya, baru kita bicara pokok
perkaranya gitu. Apalah yang menjadi penyebab perceraiannya itu, bagaimana terkait dengan masalah anak-anak, bagaimana dengan masalah harta golongan ini. Mungkin nanti pada waktunya setelah perkara ini selesai, Ruben akan klarifikasi. Tapi kalau sekarang ini dia ingin prosesnya ini biar berjalan dulu gitu. Makanya saya juga nggak berani, ya, artinya itu menyampaikan sesuatu melampaui apa yang Ruben ingin saya sampaikan. Tapi ada indikasi orang ketiga nggak sih bang, mungkin bang dalam gugatan atau dalam perceraian ini bang? Saya nggak bisa jawab juga karena itu udah masuk ke pokok perkaranya gitu. Nanti pada waktunya teman-teman akan bertanya langsung aja ke Ruben apakah ada indikasi itu atau tidak. Karena kalau saya buka berarti sudah masuk dong kita ke pokok perkaranya, dan saya terikat dengan apa yang saya janjikan dengan klien tidak akan masuk ke substansi ke perkaranya. Padahal dari awal ketemu dengan teman-teman media pun kalau bisa jangan gitu. Tapi saya bilang nggak bisa Ben, kan nggak bisa dihindari terus. Tapi kalau bicara terkait dengan masalah prosesnya kan itu nggak kita sampaikan, teman-teman media juga bisa dapat dari humas kan begitu. Jadi ya kita sampaikan saja gitu. Tapi kalau masalah substansinya memang nanti pada waktunya Ruben akan sampaikan sendiri. Abis apa putusan ada kemungkinan Ruben mau ngomong nggak sih Bang soal masalahnya ini? Memang kemungkinannya seperti itu. Setelah putus mungkin Ruben akan melakukan Konvers soal ya, perceraian ini. Iya. Nah, memang begitu rencananya seperti itu. Jadi biar nggak berulang-ulang, tuntas dan semua sudah clear gitu. Bang, kalau anak itu masih diurus bareng biarpun pisah rumah atau gimana Bang? Sampai sekarang juga Ruben masih nafkahi lancar atau kayak gimana? Masih. Karena kan anak itu kan nggak ada mantan anak gitu. Jadi tetap Ruben bertanggung jawab kepada anak itu tetap seperti biasa. Jadi anak-anak ini nggak merasakan lah bahwa memang ada sesuatu yang sedang terjadi kepada kedua orang tuanya kan gitu. Ya karena kalau tinggal bersama kan karena aktivitas yang mereka miliki masing-masing kan biasa saja kan, bahwa Ruben sibuk ini kan itu biasa saja. Jadi nggak terlalu terasa keras di saat-saat yang penting sekolah ini semua segala macam Ruben ada, Ruben ada. Kalau anak-anak sendiri kan sekarang ada di Ciwen ya Bang ya. Itu keinginan anak-anak sendiri, apa diskusi antara Ciwen sama Koben sih Bang? Masalahnya apa nih? Yang penting anak-anaknya ikut Wenda kan? Iya anak Wenda, ya itu. Ya pasti kan ini anak masih di bawah umur ya, pasti kan tentu ya anak di bawah umur ya, di mana ibunya kan disitulah dia, itu lebih aman kan gitu ya. Meskipun ya kalau ada apa-apa pasti sebagai seorang ayah Ruben kan juga pasti perannya juga akan tetap ada kepada anak ini. Berarti berdasarkan diskusi antara Ciwen sama Koben juga ya itu? Atau sempat ada rebutan? Saya tidak pernah tahu itu ya, karena saya nggak pernah diinformasikan terkait dengan masalah apakah itu hasil diskusi, apakah ada rebutan. Tapi yang penting inilah apa yang teman-teman lihat, Ruben masih tetap memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan anak-anaknya, itulah yang terjadi. Soal Betran juga kan dia ikut ke ibunya ya, padahal dia usianya juga sudah dewasa dan sudah bisa memilih juga. Ya, tapi itulah dia yang terjadi. Tapi ada nggak sih Bang mungkin sejauh ini dari pandangan Abang kemungkinan untuk mereka berdua rujuk atau udah sangat kecil gitu Bang? Kalau pandangan kan itu subjektif ya. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah fakta yang hari ini kan ini persidangannya kan sudah sampai kepada pembuktian saksi. Artinya sedikit lagi akan sampai kepada keputusan. Gitu. Ya, meskipun tidak untuk kemungkinan kapanpun sebelum ada putusan boleh rujuk, tapi kalau melihat prosesnya sudah semakin di ujung ini dan nggak ada bahasa-bahasa atau pesan-pesan untuk ke arah sana, ya saya nggak bisa pastikan juga. Ya kemungkinan ya pasti akan sampai juga di ujung ada sebuah putusan. Artinya sejauh ini dari Ruben sendiri belum ada pembahasan untuk rujuk kembali Bang? Belum ada. Belum ada. Apa sih Bang yang buat Ruben Kokeh tetap ingin lanjut bercerai Bang? Itu tadi kembali lagi ke masalah pokok perkara ya, nanti biar Ruben saja yang menjelaskan. Lu nanya jauh ya sama gitu semua. Aja udah Bang. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bang. Kita menunggu video kiriman dari Kak Dewi ya Bang ya.